Selamat siang kepada Bapak, Ibu, masyarakat Indonesia. Kami izin memperkenalkan diri dulu. Saya Gatan Diki Winandri dengan NIM 244010436 dengan teman-teman saya yang lainnya juga, ada Felix Tanadi dan Rian Pratama Salazar. Kami semua dari jurusan Information System and Management, dan di sini kami ingin sharing mengenai konten edukasi tentang pentingnya mengenali sistem daur ulang sejak dini. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, di sini aku mau jelasin dulu nih, apa sih daur ulang itu? Jadi seperti namanya ya, kata daur ulang sendiri itu adalah suatu kegiatan pengolahan kembali bahan yang udah pernah dipakai. Yang artinya, daur ulang itu adalah suatu kegiatan dari proses mengubah barang bekas menjadi produk baru lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi limbah dan meminimalkan sumber daya alam. Nah, kemudian macam-macam yang dapat didaur ulang juga beragam nih. Dapat berupa barang sekali pakai dan barang bekas, misalnya seperti plastik, kertas, logam, dan sebagainya. Next. Kemudian jenis-jenis dari sampah sendiri juga ada 3 macam. Sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Yang mana dengan memahami klasifikasi dari macam-macam sampah ini, kita akan lebih bijaksana dalam mengelola sampah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan, serta memastikan bahwa limbah yang kita hasilkan dapat dikelola dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari macam-macam sampahnya nih. Yang pertama, sampah organik. Apa sih sampah organik itu? Jadi sampah organik adalah jenis sampah atau limbah yang dapat diurai dengan alami, misalnya seperti daun, ranting, pohon, dan sampah yang berasal dari makanan. Kemudian cara membuangnya gimana? Salah satu cara membuangnya itu dengan yang namanya pengomposan. Dengan cara itu, kita dapat mengurangi jumlah sampah limbah yang berakhir di tempat pembuangan dan dapat mengurangi dampak negatifnya juga terhadap lingkungan. Oke, next. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih cara membuat tempat sampah organiknya atau cara pengomposan yang tadi aku udah sebutin. Yang mana langkah pertama kita siapkan aja sebuah pot dengan tinggi minimal 30 cm. Kemudian langkah kedua, kita beli cacing dan tanah di toko alat pancing. Langkah ketiga, cacing dan tanah kita taruh ke dalam pot tersebut. Kemudian kita tutup pot tersebut dengan kain hitam. Dan langkah terakhir, kita taruh sampah makanan ke dalam pot hingga 2-3 hari kemudian. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya, Rian. Baik, terima kasih Gatan. Nama saya Rian dan selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai sampah non-organik. Saat kita membicarakan tentang sampah organik, non-organik, mari kita bayangkan bahwa kita sedang berada di masa depan, yang dimana benda-benda ini memiliki kehidupan yang lebih lama dari kita semua. Ini adalah jenis limbah yang tidak hanya menarik perhatian kita, tetapi juga menantang kita untuk bertanya, apakah ada cara untuk mengatasi dampaknya? Jadi sebenarnya apa itu sampah non-organik? Kita mungkin pernah menemukan diri kita bertanya-tanya, mengapa plastik, kaleng, styrofoam, dan sampah-sampah sejenisnya itu nggak pernah menghilang? Jawabannya itu cukup sederhana. Sampah non-organik ini karena adalah jenis-jenis limbah yang tidak dapat atau sulit terurai. Penggunaan berlebihan sampah-sampah non-organik ini seringkali berkontribusi pada masalah lingkungan karena menciptakan limbah yang sulit terurai dan dapat menyebabkan polusi dan kerusakan ekosistem. Kita semua ini memiliki peluang untuk memilih alternatif yang lebih berkelanjutan, yang tidak hanya mengurangi jumlah sampah non-organik yang kita hasilkan, tetapi juga melindungi lingkungan dan ekosistem. Nah, dalam video ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai cara mengurangi penggunaan sampah non-organik, sehingga kita tentunya dapat memberikan kontribusi positif terhadap planet kita. Nah, namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita bahas fakta mengejutkan tentang sampah non-organik. Pernahkah Anda berpikir seberapa lama benda-benda ini bertahan di lingkungan kita? Isu gulung, benda yang sepertinya akan segera menghilang, ternyata membutuhkan waktu 3 bulan untuk benar-benar terurai. Bagaimana dengan koran? Nah, koran ini lebih tahan lama karena mereka membutuhkan waktu dari 3-12 bulan untuk menghilang. Namun, tahukah Anda kalau kaleng aluminium yang ringan ini ternyata memerlukan waktu sekitar 1 tahun untuk terurai? Hal ini juga dapat dikatakan dengan plastik, karena plastik juga memerlukan waktu sekitar 450 tahun untuk benar-benar terurai. Nah, sebenarnya kita ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita ambil tentunya ini untuk mengurangi penggunaan sampah non-organik. Yang cara pertamanya itu, kita dapat mengurangi pembelian produk dengan kemasan berlebihan. Memilih produk yang memiliki kemasan minimal atau dapat didaur ulang juga dapat membantu mengurangi limbah non-organik yang kita hasilkan. Cara kedua,
kita bisa berhenti menggunakan sedotan plastik sekali pakai dengan menggantikan sedotan ini dengan alternatif yang lebih lama, seperti misalnya sedotan stainless steel atau sedotan bambu, akan dapat membantu mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Cara yang ketiga, kita dapat membawa kantong belanja sendiri saat membelanja. Hal ini tentunya dapat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dan dapat membantu mengurangi limbah non-organik. Dan cara yang keempat adalah kita bisa mencoba untuk menggunakan kembali botol kaca, kaleng, dan kertas sebagai wadah mandi atau tempat cuci piring. Hal ini tentunya dapat memberikan produk tersebut sebuah kehidupan kedua lah sebelum benar-benar dianggap sebagai sampah. Dengan mengambil langkah-langkah sederhana ini, kita dapat berkontribusi dalam mengurangi produksi dan akumulasi sampah non-organik, yang tentunya ini berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai sampah B3 akan dijelaskan oleh teman saya Felix. Untuk Felix, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Rian. Nama saya adalah Felix, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sampah B3. Sampah B3 ini merupakan jenis limbah yang mengandung bahan kimia yang berbahaya dan beracun, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Sampah B3 ini berasal dari berbagai sumber termasuk industri, rumah tangga, dan institusi bahan kimia yang berbahaya. Sampah B3 ini dapat berupa logam berat, bahan kimia korosif, bahan kimia beracun, dan sebagainya. Sampah B3 ini memiliki dampak sangat serius pada lingkungan dan kesehatan manusia. Yang pertama ada pencemaran air dan tanah. Limbah B3 ini dapat merusak ekosistem air dan tanah dan mencemari tanah, air, sungai, dan laut. Yang kedua ada kerusakan ekosistem. Bahan berbahaya ini dapat mengancam keanekaragaman hayati dan menyebabkan kematian hewan dan tumbuhan. Yang ketiga adalah gangguan kesehatan manusia. Yang terpapar bahan B3 ini dapat menyebabkan penyakit kulit, pernapasan, serta masalah kesehatan jangka panjang seperti kanker. Kita memiliki salah satu solusi untuk mengurangi dampak tersebut adalah dengan memisahkan sampah B3 dengan sampah yang lain, dengan memberikan edukasi terhadap bagaimana cara membuang sampah B3 yang dengan tepat. Selanjutnya adalah cara membuang sampah B3. Kita memiliki 4 contoh. Yang pertama adalah baterai. Baterai ini kita bisa buang ke tempat sampah. Jika kita buang ke tempat sampah, ini mudah terbakar. Jika kita tanam atau kita masukkan ke dalam tanah, baterai ini dapat meracuni air dan tanah. Solusinya adalah untuk membuang baterai dengan aman, kita dapat membawa ke pusat pengumpulan sampah yang ada atau kita dapat membuang sampah baterai bekas tersebut ke pengolahan limbah B3 atau waste for change. Yang kedua adalah alat-alat elektronik memiliki komponen yang komponen yang digunakan kembali serta bagian-bagian yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Cara paling aman untuk membuang elektronik tersebut adalah melalui pusat daur ulang. Banyak produsen yang juga melakukan daur ulang tersebut. Yang ketiga adalah kosmetik, yang dimana kita dapat memasukkan kembali ke kemasannya atau ke gerainya agar dapat didaur ulang. Yang keempat atau terakhir adalah obat-obatan. Jika dibuang sembarangan bisa mencemari air atau tanah. Jadi kita tidak boleh membawa ke kloset atau ke tempat sampah. Banyak negara memiliki program yang mengumpulkan atau membuang obat-obatan tersebut dengan mencari titik kumpul di wilayah tertentu. Jika tidak ada campuran obat-obatan tersebut akan mengotori atau kita dapat masukkan ke dalam wadah yang kedap udara dan setelah itu kita buang ke tempat sampah. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Berikut adalah referensi yang kami berikan, yang kami cari. Terima kasih.